adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari Minggu ini. Nah, gimana kabar adik-adik? Baik ya tentunya adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah pada saat ini. Kakak persilahkan adik-adik untuk saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya 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 sebagai lagu ice breaking kita pada hari ini nih adik-adik. Pakai gaya ya. Adik-adik udah semangat dong ya untuk mengikuti IHMPA pada saat ini. Dengan posisi masih berdiri, kita akan kembali menyanyikan lagu Kidung Ceria 349 semua yang tercipta bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah pada saat ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali ya. Adik-adik, sekarang mari siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Ikutin gaya kakak ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Kak Leoni. Silakan Kak Leoni. Selamat pagi. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Sekarang, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leoni. Adik-adik sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Leoni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Berkati kami agar dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Kak Leoni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahukah kalian di dalam perjanjian baru ada 4 kitab Injil? Apa itu Injil? Injil dalam bahasa Yunani adalah berita baik, dan keempat Injil tersebut adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kak Leoni akan bacakan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan untuk ayat-ayat yang sebelumnya, adik-adik bisa minta bantuan kepada mama papa atau opa oma yang ada di rumah. Nah, bagi adik-adik kelas TK senior, mari kita baca bersama-sama. Dan untuk adik-adik kelas TK junior, Kak Leoni yang akan bacakan. Oke, firman Tuhan hari ini Matius 20 ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita siapkan Alkitab kita adik-adik. Sudah disiapkan? Mari kita buka dari Matius 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dimulai dari kata ambillah. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?
Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Sekarang Kak Leoni punya satu video, mari kita saksikan bersama-sama. In the vineyard. One day long ago, Jesus was preaching God's message when he described God and his kingdom like the owner of a vineyard. The owner of a vineyard once had a very good harvest and needed people to help pick the grapes. So he went out in the morning to the marketplace to look for people who could help him. He saw some idle men sitting, so he went up to them and offered them the work at his vineyard. He said, "Work for me in the vineyard, and in return I shall pay you 1 silver coin." 1 silver coin was a lot for a day's work, so the men agreed. The vineyard owner felt he needed more workers at noon, so he went out to the marketplace again to look. He found more men doing nothing, so he made them the same offer. In the evening, he went to the marketplace yet again to search for more men. He again found people who were willing to work. As the day ended, it was time for the owner to pay his workers. He paid each of them with a silver coin as he had promised. Seeing this, the workers who had been present in the vineyard since morning were very angry. They felt it was not fair, since they had been working since the morning. The owner calmly said, "I am paying the amount that I had promised." Jesus then explained to the crowd that just like the vineyard owner, God's love and kindness is the same for all. Adik-adik, video yang baru kita tonton tadi sama dengan bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Apa itu orang-orang upahan? Orang-orang upahan adalah orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Dan dalam perumpamaan ini, sesuatu itu adalah 1 dinar. Jadi begini sih perumpamaannya. Jadi pagi-pagi sekali seorang pemilik kebun anggur pergi keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang dan mereka bersepakat bahwa mereka akan bekerja di kebun anggur tersebut dan mendapat 1 dinar. Kita sebut itu sebagai kelompok pagi-pagi. Pergilah mereka ke kebun anggur itu dan mulailah bekerja. Lalu jam 9 pagi kira-kira si pemilik kebun anggur itu pun kembali keluar. Kemudian dilihatlah orang-orang lain yang sedang menganggur. Apa itu menganggur? Menganggur berarti dia tidak sedang melakukan pekerjaan apa-apa. Dan kemudian orang-orang tersebut pun bekerja di kebun anggur pemilik kebun anggur tersebut dan akan mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Lalu kira-kira jam 12 sampai dan 3 sore si pemilik kebun anggur ini kembali keluar dan melakukan hal yang sama. Dan terakhir di jam 5 sore dia pun kembali keluar dan melihat orang-orang yang menganggur juga, dan dia berkata, "Mengapa kamu menganggur sepanjang hari ini?" Dan mereka berkata, "Karena tidak ada orang yang mengupah mereka." Dan disuruhlah mereka pergi juga ke kebun anggur tersebut untuk bekerja. Kemudian sampai dengan matahari terbenam, dipanggillah pemimpin pekerja tersebut oleh pemilik kebun anggur, karena memang waktunya sudah selesai untuk bekerja dan mereka akan mendapatkan upah mereka. Dimintalah dari orang yang paling sore datangnya, yang paling terakhir bekerja. Nah, jadi tadi ada kelompok pagi-pagi, kelompok jam 9 pagi, kelompok jam 12 dan 3 sore, dan kemudian kelompok yang terakhir adalah yang kelompok jam 5 sore. Nah, mereka dibagikan upahnya itu dari kelompok yang paling terakhir bekerja, yaitu yang di jam 5 sore. Mereka pun mendapatkan sebesar 1 dinar. Melihat hal tersebut, kelompok yang pagi-pagi berpikir, "Wah, pasti saya akan mendapatkan lebih dari 1 dinar."
Tapi ternyata si kelompok pagi-pagi pun mendapatkan hanya 1 dinar. Nah, adik-adik, menurut adik-adik bagaimana si kelompok yang pagi-pagi ini? Apakah dia merasa senang atau dia merasa marah? Iya, benar. Kelompok yang pagi-pagi ini merasa marah. Kenapa? Karena dia sudah bekerja dari pagi-pagi sampai siang dan merasakan panas. Mereka protes karena mereka lebih pantas mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang mulai bekerja siang dan sore hari. Karena mereka menganggap diri lebih banyak bekerja dan juga lebih mampu dibanding pekerja-pekerja yang lain. Bagaimana keluhan mereka? Apakah si pemilik kebun anggur menerima keluhan mereka dan mengubah keputusan? Bagaimana menurut adik-adik? Iya, jadi pemilik anggur tersebut tidak mengubah keputusan atas keluhan si kelompok pagi-pagi. Mengapa? Karena ia memberikan sesuai dengan hatinya, dengan kemurahan hatinya, dan juga memang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu sebesar 1 dinar. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang aku dan kamu dilibatkan Tuhan. Dalam kisah perumpamaan ini, Tuhan mau murid-muridnya dan juga kita semua, Kaleoni dan juga adik-adik, mengerti bahwa Allah mau bermurah hati kepada semua orang. Tuhan tidak saja melibatkan orang-orang yang mampu, tapi juga orang-orang yang sering dianggap tidak mampu melibatkan di dalam pekerjaannya. Nah, Tuhan juga mau melibatkan adik-adik di dalam pekerjaannya yang mendatangkan kebaikan. Tuhan sudah memberikan kemampuan dan bakat kepada adik-adik sekalian. Apa itu bakat? Bakat adalah sesuatu yang Tuhan berikan secara gratis, seperti bakat bernyanyi, menari, bermain peran, membaca puisi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian ingin tahu apa sih bakat adik-adik? Silakan adik-adik ketik di kolom komentar di bawah. Nah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama dan papa ataupun kakak atau oma opa yang ada di rumah. Adik-adik, seperti yang kita ketahui sekarang masih masa pandemi. Jadi kita masih melakukan ibadah di rumah. Nah, adik-adik bisa ikut serta melibatkan diri di dalam ibadah tersebut dengan cara bernyanyi memuji Tuhan ataupun membawakan doa. Nah, sekarang Kaleoni punya satu video. Mari kita lihat bersama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Adik-adik, dari video yang baru kita lihat, di situ ada seorang anak kecil yang punya kekurangan, yaitu matanya tidak bisa melihat. Tapi walaupun dia punya kekurangan, Tuhan memberikan dia bakat seperti bermain alat musik dan juga bernyanyi. Nah, bakatnya itu dia pakai untuk Tuhan.
Nah, bakat yang ada pada adik-adik pun bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ingat bahwa kita tidak boleh sombong dan meremehkan teman yang lain, sebab Tuhan senang dengan anak yang pandai tapi harus rendah hati. Dan Tuhan juga sayang kepada anak-anak yang terus belajar dan bangkit dari rasa malas. Hidup adik-adik berguna di dalam Tuhan. Tuhan mau memakai hidup adik-adik menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ayo adik-adik, kita gunakan bakat yang sudah Tuhan berikan dan kita latih untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Engkau tetap menyertai kami, agar kami dapat menggunakan bakat yang Tuhan berikan dan juga kami latih untuk memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau menyertai sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, tadi adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leoni. Untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, mari kita menyanyi dari lagu Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dengan sikap yang sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya. Adik-adik, silakan duduk. Marilah kita sama-sama berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu setiap hari. Kami mohon berkati kami agar diberi kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus, kami rindu berkumpul kembali bersama teman-teman untuk memuji nama-Mu di gereja dan sekolah minggu. Berikan berkat kesembuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, dan damai sukacita untuk teman-teman kami yang sedang kesusahan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Ampuni kami untuk semua kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Amin. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kakak layan kami, berkati pelayanannya walaupun secara virtual atau secara langsung Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pekerjaan para kakak layan kami.
Kiranya pekerjaannya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pergumulan pribadi para kakak layan Tuhan. Selesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kakak layan Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kakak layan yang sudah berumah tangga, berikan kekuatan dan kesehatan dalam menjaga keluarganya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa dalam surga, kami juga ingin mendoakan untuk orang tua kami ya Bapa. Tuhan berkati orang tua kami di dalam mengurus kami, di dalam pekerjaannya ya Bapa. Engkau berkati dan Engkau senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan yang berasal dari Engkau ya Bapa. Begitu juga orang tua kami yang mengurus kami, Engkau berikan kesabaran ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ya Bapak. Engkau berkati, terkhusus gereja kami GPIB Horeb, Tuhan berkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, para PHMJ, presbiter, pengurus pelkat komisi, bahkan panitia-panitia. Engkau senantiasa memberkati dan melindungi kami semua di dalam berpelayanan ya Bapak. Tuhan berkati agar kiranya gereja kami bisa menjadi teladan bagi gereja-gereja lain di tengah kesaksian di dunia ini ya Bapak. Kami juga tak lupa mendoakan untuk pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, baik dari kabinet dan juga sampai jajaran kepemerintahan yang paling rendah ya Bapak. Engkau berkati, Engkau berikanlah hikmat agar mereka bisa senantiasa menjalankan tugas-tugas mereka sebagaimana yang harus mereka kerjakan ya Bapak. Begitu juga di tengah pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya kuasa-Mu lah yang melindungi kami. Terima kasih bahwa lewat pemerintah kami boleh menerima vaksinasi. Tuhan berkati kami di dalam proses penerimaan vaksinasi kami. Berkati juga seluruh rencana-rencana pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19 ini ya Bapak. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Bapak. Doa yang kurang dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa persiapkan uang persembahannya, lalu titipkan ke mama dan papa. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Teman-teman, marilah kita berdiri dan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami sampai hari ini. Terima kasih sudah memberkati dan menjaga kami sepanjang minggu lalu. Saat ini kami datang membawa dan menyerahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati setiap kami yang dengan tulus hati memberikan persembahan ini. Jadikan persembahan kami ini sebagai saluran berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, terutama bagi pekerjaan tangan Tuhan di dunia. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Nah, sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan PA News. PA News yang pertama, kakak akan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah
mau beribadah pada minggu pagi ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih untuk papa dan mama yang senantiasa mendampingi adik-adik di dalam proses peribadahan. Lalu kakak juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah bertugas. Ada Sarah sebagai pembaca Mazmur kita pada hari ini, ada juga Matteo dan Albert sebagai doa syafaat kita pada hari ini, dan juga ada Alexa sebagai doa persembahan kita pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih atas pelayanan adik-adik semua. Tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah bertugas pada hari ini. Ada Kak Leoni sebagai pembawa firman kita pada hari ini, dan juga ada Kak Krislo adik-adik sebagai gitaris kita pada hari ini. Terima kasih ya kakak-kakak semua atas pelayanannya. Lalu untuk yang kedua, kakak juga ingin menghimbau kepada papa dan mama yang ingin memberikan persembahan bisa langsung ke kantor Gereja Horeb atau juga bisa transfer ke nomor rekening Gereja Horeb. Yang ketiga, kakak mau ingetin adik-adik untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu adik-adik bisa menggunakan masker. Adik-adik bisa pakai masker selalu ya adik-adik. Lalu mencuci tangan dan juga menjaga jaraknya adik-adik, dan hindari kerumunan ya adik-adik. Nah, untuk news yang keempat, kakak ingin mengingatkan adik-adik nih, sebentar lagi kan kita akan Paskah. Nah, kita akan ada perayaan Paskah kita sendiri itu ada lomba-lombanya loh adik-adik. Lomba-lombanya ada lomba untuk kelas TK, kelas kecil, kelas tanggung, bahkan ada yang namanya family project. Nah, untuk lomba-lomba itu tersendiri adik-adik bisa tanya mama dan papa, karena kakak-kakak sudah memberikan informasinya di grup WhatsApp mama dan papa. Atau adik-adik bisa cek di Instagramnya PH Horeb, atau cek juga di YouTube adik-adik. Ada loh di YouTube videonya dan tutorial untuk mengikuti lombanya ya adik-adik. Nah, untuk seluruh hasil dari lomba adik-adik, foto dan video yang adik-adik akan kirimkan ke kakak-kakak, kita tunggu sampai tanggal 28 Maret ya adik-adik. Nah, ditunggu di IHMPA minggu-minggu berikutnya ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari adik-adik berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami memohon kepadamu Tuhan agar Engkau menyertai kami, melindungi, serta memberi kami kekuatan dan kesehatan agar kami dapat menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa, ini doa kami dan kami memohon anugerah-Mu. Adik-adik, kakak persilahkan untuk lipat tangan dan tutup mata untuk saat teduh ya. Saat teduh kakak persilahkan.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. I got the